Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan judul pembuatan petalik anhidrat dari oksigen dan udara dengan kapasitas 24.000 ton per tahun. Perkenalkan, nama saya Rojani Alkasiyah, NIM 170405001. Nama saya Lutfi Herfananda, NIM 170405012. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NIM 17019. Perkenalkan, nama saya Harbin Khairi, NIM 170405035. Perkenalkan, saya Natasha Arita Bursitepu, NIM 170405048. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan industri di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas. Indonesia, sebagai negara berkembang di era globalisasi saat ini, banyak melakukan pembangunan, tak terkecuali dalam bidang industri, terutama di bidang industri kimia. Salah satu contoh industri kimia adalah industri petalik anhidrit. Petalik anhidrit sendiri merupakan senyawa organik yang berbentuk flek dengan rumus kimia C8H4O3 yang diperoleh dari proses oksidasi oksilen. Penggunaan utama dari petalik anhidrit adalah sebagai zat intermediate dalam produksi plastik dan vinil klorid, di mana petalik anhidrit banyak dikonsumsi oleh industri yang memproduksi petalit plasticizer dengan jumlah 56% dari total industri. Nah, di Indonesia, kapasitas petalik anhidrit belum memenuhi kebutuhan. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya jumlah impor di Indonesia. Pada tahun 2016 saja, Indonesia mengimpor sebesar 43.084.106 ton, di mana bahan baku impor ini didapatkan dari berbagai negara, seperti Cina, beberapa negara di Amerika Utara, dan Eropa. Nah, maka dari itu, dengan adanya perancangan pabrik petalik anhidrit dengan bahan baku oksigen dan udara dengan kapasitas 24.000 ton per tahunnya, kami harapkan akan mampu mengurangi jumlah impor dan mengurangi penggunaan bahan baku tekstil sintetis, yang dimana bahan baku ini banyak menyebabkan kerusakan di lingkungan. Serta kami harapkan dengan adanya perancangan ini mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sip. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan ialah fitalik asid anhidrat. Fitalik asid anhidrat merupakan padatan kristal yang tidak berwarna yang terdiri dari campuran organik dengan rumus kimia C8H4O3. Fitalik asid anhidrat bersifat stabil, mudah terbakar, juga bersifat hidrolisis dan alkoholisis. Adapun industri yang menggunakan fitalik asid anhidrat sebagai bahan baku adalah industri cat dan vernis. Fitalik asid anhidrat memiliki berat molekul sebesar 148,118 gram per mol, titik didih 284,5 derajat Celcius, titik leleh 130,8 derajat Celcius, temperatur kritis 518 derajat Celcius, tekanan kritis 46,58 atm, densitas sebesar 0,3518 gram per cm kubik. Spesifikasi bahan baku. Adapun bahan baku yang digunakan untuk pembuatan fitalik asid anhidrat ialah ortosilen dan udara. Ortosilen merupakan cairan yang tidak berwarna dengan aroma manis dengan rumus kimia C8H10. Ortosilen banyak digunakan sebagai pelarut dalam industri resin, cat, lem, parfum, dan farmasi. Ortosilen sangat mudah menguap, bersifat racun, mudah terbakar, dan banyak berikatan dengan bensin. Ortosilen memiliki berat molekul sebesar 106,16 gram per mol, titik lebur minus 25,2 derajat Celcius, titik didih 156,6 derajat Celcius, densitas sebesar 0,881 gram per cm kubik, viskositas sebesar 37,98 kPa. Adapun bahan kedua ialah udara. Udara berwujud gas dan tidak berwarna. Udara memiliki densitas sebesar 1,2928 dan memiliki komposisi N2 sebesar 78%, O2 21%, CO 0,998%, CO2 0,001% dan air 0,001%. Spesifikasi produk samping. Adapun beberapa produk samping yang dihasilkan yaitu yang pertama, eftalit, berwujud kristal dengan rumus molekul C8H6O2 dengan titik lebur sebesar 75 derajat Celcius dan titik didih 290 derajat Celcius, serta memiliki berat molekul sebesar 134,13 gram per mol. Yang kedua yaitu maleic anhidrit,
berwujud kristal putih dengan rumus molekul C4H2O3, memiliki densitas 1,48 gram per cm kubik dengan titik lebur 52,8 derajat Celcius, titik didih sebesar 202 derajat Celcius, serta berat molekul 98 gram per mol. Yang ketiga yaitu benzoic acid atau asam benzoat dengan rumus molekul C7H6O2, berwujud padatan kristal tak berwarna dengan densitas 1,32 gram per cm kubik, memiliki titik lebur 122,4 derajat Celcius dan titik didih 249 derajat Celcius, serta berat molekul 122,12 gram per mol. Yang keempat yaitu toluic acid atau asam toleat, berwujud kristal padat dengan rumus molekul C8H8O2, memiliki berat molekul 116 gram per mol dan densitas 1,06 gram per cm kubik, serta memiliki titik lebur 180 derajat Celcius dan titik didih 275 derajat Celcius. Yang kelima adalah citraconic acid, berwujud kristal dengan rumus molekul C5H6O4, memiliki densitas 1,62 gram per cm kubik, titik lebur 90 derajat Celcius, titik didih 376 derajat Celcius, serta berat molekul 130 gram per mol. Dan yang terakhir adalah air dengan rumus molekul H2O, berwujud cair tidak berwarna, memiliki densitas 0,99 gram per cm kubik, berat molekul 18 gram per mol, serta titik lebur 0 derajat Celcius dan titik didih 99,98 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu uraian proses. Reaksi pembentukan C8H4O3 atau phthalic anhidrat adalah reaksi heterogen fase gas dengan katalis padat, di mana terjadi reaksi oksidasi C8H10 atau oksilen oleh oksigen yang berasal dari udara yang akan menghasilkan phthalic anhidrat dengan kemurnian sebesar 99,6%. Pertama-tama, bahan baku oksilen ditampung dalam tangki pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dari tangki, oksilen dialirkan dengan pompa sentrifugal menuju vaporizer untuk mengubah fasa oksilen menjadi gas. Oksilen dipanaskan sampai titik didihnya hingga sebesar 161 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Oksilen hasil keluaran vaporizer dialirkan ke furnace untuk dicampur dengan udara. Campuran ini kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 350 derajat Celcius di dalam furnace, lalu masuk ke dalam fixed bed multitube catalytic reactor pada tekanan 6 atm. Campuran gas melewati reaktor pada sisi tube dengan suhu masuk 350 derajat Celcius, di mana terjadi reaksi oksidasi dengan bantuan katalis RHSI. Reaksi yang terjadi dalam tube reaktor ini sangat eksotermis pada suhu 340 sampai 360 derajat Celcius. Alasan pemilihan kondisi operasi ini adalah bahwa jika suhu operasi di bawah 340 derajat Celcius akan menyebabkan kecepatan reaksi berkurang. Sedangkan jika suhu operasi di atas 360 derajat Celcius akan terbentuk CO2 dan H2O yang lebih banyak. Di mana reaksi ini tidak diinginkan karena akan mengurangi konversi pembentukan phthalic anhidrat. Setelah direaksikan ke reaktor, produk diturunkan tekanannya dengan menggunakan expander dari 6 atm menjadi 1 atm. Kemudian didinginkan dengan cooler hingga mencapai suhu 110 derajat Celcius. Selanjutnya, fase cair dan gas dipisahkan pada separator. Pada separator ini, komponen AR, CO, dan CO2 dan O2 dipisahkan menjadi fase gas karena nilai fraksinya yang kecil. Sedangkan komponen lainnya dialirkan menuju menara destilasi. Phthalic anhidrat dialirkan menuju menara destilasi dengan tekanan 1 atm. Phthalic anhidrat murni dipisahkan dari komponen-komponen lainnya yang terdiri dari light boiler residue, yaitu di mana light boiler residue ini memiliki tekanan dan titik didih lebih rendah dari phthalic anhidrat murni. Yang kedua, high boiler residue. High boiler residue memiliki titik didih dan titik leleh lebih tinggi dari phthalic anhidrat. Selanjutnya, pada menara destilasi terjadi pemisahan antara phthalic anhidrat dengan light boiler residue. Light boiler residue diuapkan dan dikondensasi pada kondensor. Untuk high boiler residue dialirkan menuju flaker dan menjadi serpihan dengan suhu 35 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Hasil produk phthalic anhidrat dialirkan menuju silo, penyimpanan produk, dan dikemas dalam pengemasan produk.